technical expertise. Halo breku semua yang paling cantik dan ganteng rupawan. Ketemu lagi dengan saya Yansli. Gimana? Paket masih aman semua? Pastikan masih bisa nonton YouTube, karena saya akan menceritakan alur film yang akan membuat Anda semua ketawa sampai urat leher kalian putus. Apa itu judulnya? Ya, film ini berjudul Johnny English yang dirilis pada tahun 2003. Tanpa banyak bacot lagi, subscribe dan aktifkan loncengnya dulu lah kan ya. Oke, jika sudah, siapkan posisi seenak mungkin. Langsung saja kita ke intro. Cerita tertuju pada seorang pria berkepala durian yang tidak asing lagi di kalangan seluruh umat bernama Johnny English. Ini dia orangnya. Si Johnny menjalankan misi untuk masuk ke sebuah gedung. Ketika menaiki tangga, ia digonggong oleh anjing yang ada di sana. Dengan cepat ia mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu sebuah benda yang tidak asing lagi di kalangan anak kecil. Saat berada di gedung dan ingin mengambil sebuah kertas yang ada dalam kotak, ia dikejutkan oleh seorang wanita seksi yang langsung menodongkan pistol. Johnny pun langsung memperlihatkan wajah saknenya yang membuat wanita itu tidak berkutik. Tapi ternyata itu adalah hayalan mesum si Johnny. Wele wele. That would be virtually impossible. Di sebuah kantor, Johnny dan temannya bernama Borg ternyata adalah agen yang bekerja sebagai admin untuk memberikan misi-misi kepada agen yang bekerja di lapangan. Saat agen satu masuk untuk menerima misi dari si Johnny, mereka terheran-heran dengan aksi lempar baju agen itu. Johnny pun memberikan misi lengkap dengan kode pintu masuk kapal selam yang akan ia gunakan. Have you got them? The mission documents. Agent 1's flying to Biarritz tonight. Agent 1, including the codes for the submarine hatch, which I've checked. Tapi keesokan harinya datang berita duka kepada agen satu yang terbunuh pasca menjalankan misi karena tidak dapat membuka pintu kapal selam tersebut. Ternyata si Johnny salah memberikan kode. Emang kampret Johnny. Snuffed out in an instant. Terrible. Johnny pun memilih lokasi pemakaman di samping benteng yang dihadiri oleh semua agen menggunakan pakaian serba hitam. Saat atasannya menghampiri, sebut saja namanya Kurap, ya ini dia orangnya. Ia pun menanyakan perihal pemakaman. Johnny pun menjawab dengan rasa penuh keyakinan bahwa ini merupakan tempat yang paling aman. Tak lama kemudian pemakaman itu meledak yang membuat semua agen tewas akibat ulah si Johnny. Everything in order, English? I think you'll find it's rather more in the whole of England. Saat Perdana Menteri ingin memberikan misi mengenai kasus yang belum diketahui asal-usulnya, ia dikejutkan karena agennya semua sudah tewas pasca ledakan. Lalu film ini pun dimulai. They all died in the explosion. All of them survived. Who? Keesokan harinya karena agen hanya menyisakan Johnny, ia pun dipanggil untuk menjalankan sebuah misi. Sesampainya di ruangan, Johnny kembali berulah dengan tidak sengaja menembakkan sekretaris agen. No sense rushing things. ID card. And this is your level 9 security clearance. But click it twice. Kurap pun ternyata menugaskan Johnny untuk melindungi acara peresmian pemakaian mahkota kepada Ratu Inggris tepat malam ini. Now, English, I want you at the tower tonight. Monitor. Malam harinya ketika Johnny datang menghadiri acara peresmian mahkota, Kolonel Anthony menghampirinya. Ini dia orangnya. Ia pun memberitahu keamanan yang ketat di menara itu kepada si Johnny. Ketika melihat seorang wanita cantik, sontak jiwa agen Johnny pun keluar dengan berpura-pura memegang sesuatu. Johnny pun menghampirinya mencoba untuk berkenalan. Ternyata wanita itu bernama Lorna. Asik mengobrol, tiba-tiba datang seorang pria berambut janggung menghampiri mereka yang ternyata itu adalah Sauvek, tuan rumah di tempat itu.
Dengan mulut tajamnya, Johnny menghina Sopek tanpa mengetahui bahwa keberadaan orang yang ia hina berada di belakangnya. Sorry, can I help? Pascal Sauvage. I'm But of course, you're Johnny English. Saat Sopek menaiki panggung untuk memperkenalkan mahkota kepada semua orang, tiba-tiba lampu mati begitu saja. Johnny pun dengan sigap melihat seorang pria yang mencoba untuk masuk. Tanpa pikir panjang ketika melihat botol, Johnny langsung memukuli pria itu. Saat lampu kembali hidup, ternyata itu adalah Kolonel Anthony. Johnny, bagong emang. He's got a nasty wound, sir. Who hit him? Karena takut ketahuan kalau itu adalah perbuatan dirinya, Johnny pun mengatakan bahwa itu adalah penyerangan dan orang tersebut berada di dalam kamar. Ia pun berakting memasuki kamar untuk melawan penjahat itu dan ternyata saat keluar kamar dengan saus di bibirnya, Johnny mengatakan bahwa penyerangan itu telah ia kalahkan. Yang anehnya lagi, semua orang percaya begitu saja. Ketika tiba kedatangan ratu, Johnny pun dengan sungguh-sungguh amat percaya diri membuka pengaman mahkota. Ketika melihat mahkota itu telah menghilang begitu saja. magnificently restored crown jewels. I know. I feel it too. Oh, where are the jewels? Keesokan harinya, Kurap kembali memberikan misi kepada Johnny untuk mendapatkan mahkota itu kembali. Kurap pun mendatangkan analisis data yang membuat gambaran wajah pelaku penyerangan berdasarkan penjelasan Johnny. Johnny pun mengarang cerita bahwa pria tersebut bercirikan, berbadan besar, berambut oranye kribo, hidung bengkok, gigi jarang, dan luka di kedua pipinya. Saat selesai menganalisis, Kurap pun memperlihatkan sketsa wajah pelaku tersebut yang membuat Johnny kaget. Cheeks. They sort of met in the middle. Are you sure about this, English? Oh, yes. Ketika kembali ke lokasi kejadian, Johnny secara sembarang memarkirkan mobilnya di area terlarang. Mereka pun mencoba untuk masuk ke sebuah lubang yang dimana lubang itu mengarah tepat di mana pencuri itu berada. Johnny pun langsung menodongkan pistol, namun ketika akan menembak, Johnny malah menjatuhkan pelurunya yang membuat pencuri itu kabur. Expertise. Saat akan mengejar pencuri, mobil mereka malah terkena derek akibat parkir sembarangan. Tidak ada waktu untuk berdebat dengan tukang derek, mereka langsung menggunakan mobil itu untuk mengejar pencuri. Ketika Johnny berhasil menggunakan mobilnya kembali, ia malah salah mengikuti mobil yang dimana mobil itu sedang membawa mayat untuk dimakamkan. Karena mengira itu adalah sandiwara untuk mengelabui dirinya, Johnny pun mendatangi pemakaman itu serta menginjak-injak peti mati tersebut yang membuat semua orang di tempat itu keheranan. Mengetahui bahwa itu merupakan mayat asli, si Johnny seketika terdiam. Beruntung ada Bob datang dan mengatakan Johnny adalah orang gila yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa. I'm the hearse driver. You're the hearse driver? You're the hearse driver? Yes, sir. Doctor, of the Lunatic Response Unit. Di tempat lain ternyata otak pencurian itu adalah Sopek yang ingin menjadi raja Inggris. Namun untuk menjadi raja mereka membutuhkan Uskup Agung sebagai penobatannya. Ya semacam pelantikan lah agar masyarakat semua bisa tahu. Sopek pun merencanakan penipuan Uskup Agung yang palsu agar rencananya bisa berjalan dengan baik. There's only one thing, sir. Malam harinya ketika berjalan di parkiran mobil, mereka kembali mendapatkan serangan oleh seorang pria. Johnny pun mengeluarkan pistol andalannya, namun ketika akan menembak, lagi-lagi pistol yang ia gunakan rusak. Goblok! Ia pun memberikan kode tangan yang begitu amat rumit sampai-sampai Bob tidak mengerti apa maksudnya. Letnan sekalipun kalau melihat kode si Johnny nggak bakalan ngerti, hanya Mr. Bean yang bisa memahaminya.
Mereka pun mencoba untuk berpencar agar lebih mudah menemukan penjahat itu. Ketika Bob telah menemukan dan ingin menangkapnya, Johnny malah melihat kaki seorang pria. Tanpa pikir panjang mengira bahwa itu merupakan kaki penjahat, ia pun menariknya. Namun apa yang terjadi? Got him. He strikes. So what you're saying, sir, is Malam harinya di pesawat mereka merencanakan memasuki gedung Sauvage untuk menyelinap. Ketika turun dan memasuki gedung, Johnny melihat pintu yang mempunyai nama seperti pintu yang ada di rumah sakit. Savage has got some kind of laboratory setup here. Saat membuka pintu, ia melihat pria tua. Mengira bahwa pria tua itu adalah tawanan. Johnny mencoba untuk menolongnya, serta mengancam dokter sekaligus suster di tempat itu. They've taken some of my blood. But good evening, Dr. Frankenstein. And you angels of death. About turn. Ketika menanyakan di mana Pascal Sauvage, mereka pun melihat ke arah sebelah. Are you coming over here in a minute, sir? Saat memasuki gedung yang benar, mereka secara tidak sengaja melihat uskup agung yang palsu, serta menemukan tato tepat berada di gesekan kartu kredit. Ketika mencoba masuk lagi-lagi dan lagi, si Johnny secara tidak sengaja memutar sebuah CD yang menunjukkan semua kebusukan Sauvage, serta rencananya ketika akan menjadi Raja Inggris. How did he do that, sir? How could he make himself king? The Archbishop. Tak lama kemudian seorang pria datang yang mencoba memeriksa ruangan itu. Johnny dengan aksi yang biasa saja membuat pria itu tak berkutik. Ketika ingin menyuntik obat bius, Johnny malah menyuntikkan obat pelemas otot yang membuat pria itu letoy. Why does Savage want to have himself crowned? Wasn't so public. What? He's talking gibberish, sir. Karena kurang yakin itu adalah pelumas otot, Johnny memegang jarum itu yang membuatnya ikut tersuntik. Pengong emang si Johnny. Take flight. Take what, sir? Flight. Tiba-tiba datang dua pria bersenjata yang ingin menembak mereka. Beruntung ada Lorna yang menyelamatkan mereka. Wrong answer. What is it with you two? Ketika mencoba untuk keluar, mereka mengubah tampilannya menggunakan baju pesta untuk bisa mengelabui para penjahat di tempat itu. Namun dikarenakan efek obat pelumas otot masih belum hilang pada diri Johnny, ia terpaksa sedikit merasakan 5 jari tepat di wajahnya. Karena itu juga keberadaan Johnny diketahui oleh Kurap atasannya yang membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Case. Your security clearance is hereby cancelled. Name again. Singkat cerita, karena rencana Sauvage telah diketahui Johnny, ia pun mengubah rencananya dengan menyingkirkan uskup agung yang palsu dan meminta Ratu Inggris untuk mengundurkan diri secara paksa. Dengan begitu Sauvage bisa menjadi raja yang baru. Never. Di rumah, Lorna mendatangi Johnny untuk mengajaknya menghentikan kejahatan Sauvage. Karena dibebas tugaskan, ia kehilangan semangat untuk melakukan kebaikan. Namun, Lorna memberikan rayuan yang mendesakkan hati Johnny. Ia pun akhirnya mau ikut. Look, just leave me alone. Scene beralih ke sebuah pulau di mana mereka menyelinap masuk dengan cara Johnny melewati saluran kotoran, sedangkan Lorna melewati tangga yang sama-sama tembus pada tujuan yang sama. Kenapa nggak lewat tangga aja, Mr. Bean? I'm always careful. Di pertengahan jalan, terdengar suara desahan air terjatuh yang dimana itu merupakan orang habis cebok.
Ketika mencapai atas, terlihat wajah Johnny penuh dengan lulur alami manusia yang dimana itu sangat-sangat menjijikkan. Bukannya mencuci dengan air, ia malah mengelapnya dengan tisu. How did you get here? Karena busuk, ia menyuruh Johnny untuk mandi sebentar, baru bisa kembali beraksi. Singkat cerita, ketika sampai di mana Sopek melakukan presentasi rencananya kepada pejabat tinggi yang akan mengubah kota Inggris menjadi penjara yang teramat sangat-sangat besar sekali. England into the largest prison in the history and 10,000 square miles of prime real estate. Mendengar hal itu, Johnny mempunyai rencana untuk mencuri DVD, namun ia tidak sengaja menekan tombol speaker membuat semua orang mendengar ucapannya. Sehingga ketika akan melancarkan aksinya, mereka dengan mudah untuk ditangkap. Ya iyalah toh, rencananya udah diketahui duluan, bengak-bengak. This end of the room and take Sauvage prisoner. You will then enter from the far door. Get him up, you Gobsmacked. What? fleas. Well, I'm afraid. Tapi ketika dikurung, tiba-tiba Borg muncul dari saluran untuk menyelamatkan mereka. Sir? Tibalah saatnya penobatan resmi Raja Baru Inggris digelar, yang dimana seluruh saluran TV, Facebook, Instagram, serta mading-mading di sekolah telah disiarkan saking resminya penobatan ini. Johnny pun menyamar menjadi uskup Inggris dan secara tiba-tiba keluar yang membuat semua orang kaget akan aksinya itu. Pascal, you, the chosen bishops of England, Scotland, I do. For England, I do not. Johnny pun memberitahu tentang kejahatan yang telah dilakukan Sopek, namun karena ia sebelumnya telah mengubah rencananya, Johnny pun tidak dapat membuktikan satupun kebenarannya. Mulai mencoba membuka topeng uskup agung yang asli, melihat tato di bokong penggesekan kartu kredit, sampai DVD yang isinya adalah videonya sendiri. Namun usaha Johnny belum sampai di situ, ia pun mencoba lari dan kembali mengambil mahkota yang akan dipakaikan ke Sopik dengan cara bergelantungan. and of the Son, and of the Holy Ghost. That is my crown! Never! Give it back! Never in a million! Hal itu juga membuat Sopik mengakui kejahatannya kepada semua orang ketika mahkota jatuh ke tangan uskup agung dan hendak memasangkan ke kepala Sopik. Secara tidak sengaja, mahkota itu terpasang di kepala Johnny yang membuatnya menjadi Raja Baru Inggris. So, in the name of the Father, and of the Son, King. Arrest that man and lock him away! Di akhir cerita, ketika di dalam mobil, Johnny berkencan dengan Lorna di sebuah hutan yang tidak berpenghuni. Saat ingin melakukan adegan seperti pada awal film, Lorna malah terlempar ke atas. Dan film ini pun tamat cuy. Pesan yang dapat kita ambil, jika ada yang susah kenapa harus yang gampang. Sekian dari saya Bre, gua harap kalian dapat terhibur. Sampai jumpa di film selanjutnya. Terima kasih.